Halo teman-teman, saudara-saudara, kembali bersama kami bertiga melanjutkan Pelangi Wacana episode yang lalu tentang LGBTQ++. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi soal wacana isu tentang LGBTQ++ ini teman-teman. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton episode yang sebelumnya. Dan di episode yang kedua ini, mari kita masuk lebih mendalam, Mbak Cindy dan Mbak Cynthia, untuk memahami fenomena ini atau isu ini dengan lebih, katakanlah lebih jernih atau lebih komplit lah. Nah, karena kita cenderung memahami secara sepotong-sepotong, nah mari kita mencoba untuk lebih utuh gitu ya. Nah, LGBTQI bla bla bla. Oh iya, ada I juga ya, Pak. Ada I juga, intersex dan sebagainya. Itu kalau di saya pernah dengar istilah gender brand gitu ya. Jadi manusia itu ada orientasi seksualnya, ada ekspresinya feminin maskulin, ada jenis kelaminnya. Itu kan kadang-kadang kita bingung membedakan semua itu dan cenderung mencampur adukan sehingga susah dipahami. Nah, gimana Mbak Cindy kita membedakan itu? Pertama-tama kan itu penting kita. Jadi sebenarnya inti dari LGBTQ++ itu adalah gender ya Pak. Ya mungkin masih ada yang bingung tentang gender dan jenis kelamin. Itu adalah dua benda yang berbeda seperti itu. dua hal yang berbeda. Nah, kalau yang tadi Pak Argo bilang itu ada yang namanya gender bread atau roti gender bread ya. Siapa tahu kayak bingung gender bread itu apa? Gender bread itu ada 4 Pak. Pertama adalah seks atau jenis kelamin. Itu hanya bisa 2. Ada 3 Pak. Ada 3. Yang pertama adalah female, male, wanita, laki-laki, perempuan atau intersex. Nah. Jadi seks ini bahasa Inggris ya. Seks itu bukan seks jorok-jorok, tapi seks itu kan kalau jenis kelamin ada male, ada female, ada laki-laki, perempuan dan laki-laki. Di tengah-tengah itu ada intersex. Kemarin kita udah bahas ya Pak, intersex itu ada contohnya yang dua kelaminnya tuh tumbuh semua seperti itu. Kalau dulu tuh namanya hormon apa gitu? Hermafrodit. Ya, hermafrodit. Bukan, itu kan hewan yang bisa berketurunan tanpa kawin. Misalnya apa namanya? Cantik misalnya bekicot ya? Oh, gitu kan? Bukan ya? Aku nggak tahu. Ada macam-macam cacing apa hermafrodit itu hewan-hewannya. Jadi ternyata seks itu, kelamin itu tidak hanya 2 tapi 3. Intersex itu ada yang, jadi gini misalnya, ada yang laki-laki kan punya penis, punya testis. Kalau perempuan kan punya vagina, uterus dan sebagainya. Tapi ada yang kadang-kadang kasusnya itu penis dan vagina dua-duanya itu punya gitu ya. Makanya lalu ketika bayi diminta milih tuh orang tuanya, ya ini mau anak ini mau laki-laki atau perempuan, dioperasi salah satu. Jadi itu intersex. Oke, kembali ke gender bread. Itu seks, jenis kelamin. Kemudian kita beralih ke gender. Gender itu adalah salah Pak, ada 4. Sex, orientation, identity, sama ekspresi. Yang pertama kita udah bahas seks. Seks itu jenis kelamin bagian sini ya teman-teman. Kemudian ada orientasi. Orientasi itu tentang hati, kemana hati kita mengarah, apakah lawan jenis atau sesama jenis. Saya sebagai cowok bisa saja saya menyukai dua-duanya. Berarti saya adalah biseksual. Ya, biseksual atau menyukai keduanya, seperti itu. Kalau orientasi itu ada hetero. Ketika menyukai lawan jenis. Ada homoseksual menyukai sesama jenis. Kalau dia laki-laki gay istilahnya, kalau dia perempuan lesbian gitu ya. Makanya LG itu kan itu. Ada yang biseksual, orientasi seksualnya, ketertarikannya bisa sesama jenis, bisa lawan jenis. Betul. Jadi lagi-lagi ini non binary, nggak hitam putih. Betul. Ada spektrumnya itu. Itu orientasi seksual. Orientasi seksual itu tentang hati. Kepada siapa kita mencintai, seperti itu. Kemudian ada gender. Nah, gender ini lebih ke otak. Dengan apa kita mau nge-branding diri kita? Apakah kita sebagai wanita, sebagai pria, atau sebagai keduanya, gender bender gitu ya Pak. Bisa saya
cewek tapi agak cowok, tomboy gitu, atau saya cowok ke cewek-cewekan kayak gitu, itu bisa. Berarti itu kalau tadi itu kan male female, kalau ini man woman gitu ya? Iya, man dan woman, wanita dan pria seperti itu, memakai rok dan sebagainya. Nah, kemudian ada ekspresi. Nah, ekspresi ini dengan apa kita mengekspresikan gender kita atau sexual orientation kita. Misalkan ya saya meskipun saya seperti ini, saya pengen maco kayak gitu. Nah, kita bisa pakai baju-baju cowok yang hitam maco kayak gitu, atau cowok yang memakai rok, dress dan sebagainya. Itu adalah bentuk ekspresi. Kayak kemarin yang kita bahas tuh ya, siapa? Jeffrey Nicole dan sebagainya. Itu gender expression. Itu expression. Jadi teman-teman, dari sini kita melihat bahwa manusia itu gendernya itu tidak sesimpel yang dibayangkan. Nggak selalu yang male laki-laki itu maskulin, ada yang dia male tapi dia feminin. Betul. Nggak selalu male itu heteroseksual, menyukai perempuan. Bisa saja dia male laki-laki tapi menyukai sesama laki-laki, homoseksual, gay. Betul. Atau yang female nggak selalu dia feminin, bisa saja dia female tapi maskulin, macho dan sebagainya, tomboy dan sebagainya. Dan nggak selalu yang female menyukai male. Betul, bisa female ke female, atau menyukai female dan female sekaligus dia, bisa female dan male, iya, benar. Sehingga ini pun juga sebuah spektrum non binary yang tidak sesimpel yang kita bayangkan. Sehingga seringkali rumit sekali. Saya menjelaskan ini saja salah-salah, teman-teman. Makanya sehingga ada yang namanya heteronormativitas. Jadi yang dianggap normal adalah yang hetero. Nah, aku laki-laki ya dengan kelambi laki-laki, macho, suka sama cewek. Kalau kamu perempuan ya harus pakai rok, rambut panjang, suka sama laki-laki. Yang hetero-hetero itu sebagai normal. Nah, homo dianggap nggak normal. Laki-laki yang pakai rok dianggap nggak normal. Perempuan yang pakai baju macho dianggap nggak normal. Penyimpangan bahkan, dosa bahkan, penyakit bahkan. Nah, itu pandangan yang kemudian mencoba untuk memaksa manusia sebagai binary tadi itu. Kamu tuh harus milih, kita membukti kamu tuh lanang mau itu, cowok atau cewek, harus straight gitu, apa namanya, tegas gitu. Padahal kenyataannya nggak selalu demikian. Makanya ada tadi yang kaum yang menyebut diri mereka queer. Yang aku nggak mau dipenjara dengan istilah-istilah itu gitu. Dan sekarang semakin apa ya, orang berani berstatement seperti itu sih. Nah, apakah memang homoseksualitas atau transgender yang kita sering anggap banci bencong itu penyakit, dosa, kelainan atau apa, itu kan juga diskusi yang berkembang. Nah, Mbak Cynthia punya info itu dari dunia psikologis. Ada apa sih namanya, dokumen yang menentukan ini penyimpangan, ini bukan. Gimana Mbak ceritanya? Ya, jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya seperti buku pegangan. Mungkin kalau di Pak Adi itu kayak Alkitab gitu ya. Tapi kayak Alkitabnya psikologi itu. Namanya DSM. Itu secara internasional itu berpacu sama DSM itu. DSM itu singkatan dari Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder. Jadi DSM ini digunakan untuk mengklasifikasikan orang apakah dia mengalami gangguan mental atau tidak. Jadi misalnya contoh, orang depresi itu akan ada ciri-cirinya. Nah, ketika itu sesuai dengan diagnosa tersebut, ciri-ciri tersebut, kita bisa mengatakan bahwa oh itu memang depresi. Gangguan mental, gangguan jiwa. Iya, sesuai dengan gangguan jiwa atau mental? Mental disorder, gangguan jiwa, gangguan mental ya gitu. Jadi kayak gangguan mental itu kan secara keseluruhan. Nah, untuk menspesifikkan itu ada yang kayak misalkan stres, depresi, schizofrenia itu ada sendiri. Nah, untuk saat ini tuh ada DSM 5 namanya. Versi sudah versi kelima. Itu update terus. Nah, dulu di DSM 1 sama 2 itu mengklasifikasikan homoseksualitas itu sebagai mental disorder atau gangguan jiwa. Gitu. Nah, ini tuh kenapa kok bisa dimasukkan ke dalam gangguan? Itu berdasarkan dengan norma-norma yang berlaku, norma-norma sosial pada saat itu. Tahun berapa tuh? Tahun 52 sampai 70-an. Gitu. Masuk akal tahun segitu. Quite a long time. Masih ini ya. Nah, terus pas
mau dimunculkan revisi ke DSM-3 pada tahun 73 itu dikeluarkan tuh homoseksual karena dikeluarkan dari DSM kategori gangguan mental ya. Dia tidak lagi termasuk ke gangguan mental. Tidak terklasifikasi terhadap ke dalam gangguan mental. Alasannya adalah karena dianggap membuat stigma tersendiri terhadap kaum tersebut. Jadi kaum tersebut tuh istilahnya tidak mendapatkan hak-hak yang sama orang lain gitu. Nah, tapi akhirnya direvisi lagi tuh di DSM 4. Itu pada tahun berapa ya? Pada tahun 90-an. Itu di situ lebih dijelaskan bahwa bukan lagi homoseksualitas, tapi bahasanya tuh gangguan identity disorder. Jadi gangguan identitas. Oke, sebentar. DSM itu dipakai di seluruh dunia apa hanya negara tertentu? Acuannya jadi DSM itu dibikin oleh APA. American Psychology Association. Ya, jadi Asosiasi Psikolog Amerika. Psikologi Amerika. Ya, jadi itu dibikin oleh Asosiasi Amerika. Nah, setiap negara itu memiliki buku pedoman juga. Kayak turunan itu. Ya. Kalau di Indonesia namanya PPDGJ. Kepanjangannya? Pedoman PPDGJ itu gangguan jiwa kali? Iya, panduan pedoman gangguan jiwa. Oke. Fungsinya sebenarnya sama, cuman kayak versi di Indonesia kan gitu. Di PPDGJ sama nggak perlakuannya dengan DSM? Kalau yang aku lihat di PPDGJ, sekarang tuh PPDGJ 3, sekarang versi ketiga. Kalau yang aku baca masih masuk. Namanya homoseksualitas juga atau? Iya, homoseksual, biseksual gitu. Ada. Aku tadi baca masih ada. Gitu di PPDGJ. Tapi di DSM sendiri sudah tidak ada. Dan WHO juga mengatakan bahwa homoseksual dikeluarkan karena karena dianggap tidak sesuai dengan hak itu tadi. Maksudnya dulu. Nah, oke. Saya paham. Berarti yang tidak dimasukkan sebagai gangguan mental adalah orientasi seksualnya. Melainkan identitasnya. Iya. Jadi gini, yang dimasukkan oleh DSM itu adalah lebih ke jenis kelamin dan gender ini tidak sesuai. Jadi mengakibatkan depresi, kecemasan. Nah, itunya yang dibahas. Kesejahteraannya itu. Oh, ketika saya adalah wanita, tetapi saya tidak bahagia, saya menjadi wanita. Identitas saya, jadi saya depresi. Nah, itu yang termasuk mental illness. Depresinya itu ya, berarti gangguan identitasnya itu yang masuk mental illness. Nah, di DSM 5 diperbaharui lagi bahasanya. Diperbaharui lagi bahasanya. Jadi gender dysphoria. Apa itu? Dysphoria itu ketidakpuasan. Jadi ketidakpuasan terhadap gender. Poinnya adalah yang jadi masalah itu ketidakpuasannya. Persoalan identitasnya itu bukan gendernya apa, bukan orientasinya apa. Kalau di DSM. Cuman beda dengan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu PPDGJ itu dibikin oleh aku lupa kepanjangannya apa, soalnya panjang banget. Jadi kayak Persatuan Kedokteran Kejiwaan gitulah. Itu bikin PPDGJ. Itu mereka masih memasukkan karena mereka memiliki apa ya bahasanya, pedoman bahwa orang yang homoseksual itu memang bukan gangguan jiwa atau ODGJ, tapi mereka itu orang dengan masalah kejiwaan, DMK. Gitu. Jadi memang bukan ODGJ, bukan orang dengan gangguan jiwa itu bukan, tapi termasuk dalam orang dengan masalah kejiwaan. Jadi mereka memiliki resiko untuk mengalami gangguan kejiwaan. Tapi mereka bisa beraktivitas layaknya orang normal. Iya. Gini loh, poin saya adalah kita perlu tahu bahwa secara kedokteran dan psikologi itu bahkan di Indonesia itu kan yang dianggap gangguannya itu kan bukan orientasinya. Iya, bukan berpotensi orientasi aja gitu loh. Berpotensi gitu. Poinku di situ. Iya, karena gini, dulu sampai sekarang bahkan itu kan ada yang menganggap itu penyakit atau gangguan mental
sehingga perlu disembuhkan. Yang semula homoseksual disembuhkan supaya jadi heteroseksual. Nah, mungkin ada yang berhasil, mungkin enggak, saya nggak tahu. Tapi konon ada banyak yang justru mengalami depresi. Karena dia dipaksa. Misalnya gini, ada seorang yang homoseksual, laki-laki, aku memang hatiku tadi berlaku laki-laki seksuali gitu ya. Aku nggak bisa jatuh cinta pada perempuan gitu loh, misalnya gitu. Dan aku ketika dipaksa untuk dengan perempuan, ya itu kan menyiksa hatiku. Bahkan aku dipaksa menikah, banyak yang begitu. Atau terpaksa menikah demi orang tua supaya bla bla bla. Ya mungkin aku menikah lalu bisa punya anak dan sebagainya, tapi kan hatiku nggak damai gitu. Nah itu kan malah depresi. Iya, nah itu juga salah satu alasan kenapa kok dikeluarkan dari DSM. Karena setelah diteliti, itu orang-orang yang mungkin bisa dibilang mensukai sesama jenis itu merasa tidak bahagia gitu. Ketika dipaksa. Nah, kalau psikologi itu kan lebih kebahagiaan kan. Ya. Tapi kok ketika ini kok kamu masih tidak bahagia kayak gitu. Jadinya kan direvisi terus gitu. Oke. Dan ada banyak cerita. Jadi waktu saya kuliah itu pernah ada kelas tentang teologi dan ini orientasi dan seksual apa namanya spektrum gitu ya. Lalu dihadirkan di kelas itu teman-teman yang menjadi aktivis gender, ada yang lesbian gitu-gitulah. Terus mereka yang melakukan pendampingan pada komunitas yang seperti itu. Jadi saya mendengar langsung dari mereka bahwa betapa sakitnya mendapat perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat. Terus barangkali yang homoseksual, gay atau lesbi nggak kelihatan mengganggu masyarakat. Mungkin nggak ada yang tahu kalau laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi yang transgender itu kan kelihatan ekspresinya gitu loh. Laki-laki yang melambai atau perempuan yang maskulin itu kan, terutama yang transgender atau mereka disebut transpuan dan sebagainya itu seringkali tidak bisa mendapatkan hak-hak institusionalnya, hak-hak sipilnya, cari kerja susah, kemudian sekolah juga dibully, lalu macam-macam. Itu sehingga mereka kemudian bingung harus kerja apa aku. Di sini ditolak, sana ditolak. Itulah mengapa kemudian banyak yang kemudian melacur dan sebagainya kan. Itu karena secara mental mereka terdiskriminasi gitu. Janjiannya mereka juga pengen kerja yang ya mungkin kalau ada yang pinter lalu berbakat jadi salon dan sebagainya, oke ya. Tapi kan kebanyakan ditolak. Sehingga mereka kemudian sangat terpaksa harus hidup mau nggak mau ya kerja seperti itu. Sehingga itu bukan hanya soal pilihan mereka, tapi itu karena nggak punya pilihan. Dan di situ kemudian saya lebih punya empati dengan orang-orang seperti itu. Saya nggak mengatakan benar salah, tapi ternyata mereka menderita itu. Nah ini info pentingnya adalah bahwa ternyata orang seksual sudah bukan lagi dianggap sebagai penyakit atau bahkan kelainan psikologis, tapi bahwa ada potensi itu ya, termasuk pergumulannya soal identitasnya gitu ya. Nah ini info penting gitu. Tapi menurut saya karena alasan itu tadi mereka diskriminasi dan mereka merasa tidak sejahtera dengan apa yang mereka miliki, yang menjadi fenomena LGBTQ itu nggak pernah selesai sih Pak. Karena mereka kan untuk mempromosikan self affirmation mereka ke orang-orang bahwa saya tuh kayak gini, jangan judge saya gitu. Nah bentuk mereka social movement itu apa ya Pak? Gerakan sosial. Iya, gerakan sosial mereka yang seperti itu, yang mendunia itu, yang mengajak orang lain untuk turut seperti itu, dan mereka menjadi semakin besar komunitasnya dan tidak pernah padam seperti itu sih Pak. Dan kalau menurut aku berarti kayak jadi meresahkan gitu loh Pak kadang tuh. Kenapa? Perilakunya ya. Aku tidak berbicara tentang orientasinya. Karena maksudnya kayak dia tuh jadi kayak mengajak gitu loh. Maksud aku kalau orientasi itu kan tergantung orangnya kan, mau apa enggak gitu. Tapi tidak perlu sampai mengajak. Kalau menurut aku yang meresahkan itu lebih ke perilakunya, bukan ke orientasinya. Persoalannya kan apakah itu bisa diajak gitu? Ngerti nggak sih? Maksudnya kemauan orang yang diajak. Misalnya aku homoseksual, aku ngajak orang lain
Masa bisa sih? Gimana mas? Iya bisa Ya, aja. iya dari social Dari movement social itu Pak. movement itu. Kayak oh ternyata bisa ya saya mencoba menyukai cewek. Coba kok saya bisa gitu. Terus saya gabung LGBT community. Kadang ada juga nggak tahu ya, maksudnya kadang tuh sebenarnya kalau orientasi seksual itu kan ada yang juga pengalaman. Kayak semisal nih waktu itu aku bisa baca-baca tuh kalau misalkan kalau di pernah nggak sih teman-teman cowok-cowok ini waktu SD suka mainan tumpuk-tumpukan? Tumbuh-tumbuhan apa? Misalkan cowok badan terus ditumpuk-tumpuk gitu loh. Oh, Pernah kan? Ya. Nah, tindihan. Tindihan. Nah, itu tuh waktu itu aku pernah baca-baca juga, itu juga bisa menjadi salah satu kenapa orang menjadi homo juga. Karena dia sudah merasakan keenakannya itu. Ini mohon maaf ya, tapi itu juga menjadi salah satu pemicu dia udah merasakan kesenangan terhadap itu. Jadi kayak oh ya udah, jadi keterusan gitu loh. Oke juga nih Gitu. Nah takutnya kan kita nggak tahu kan, maksudnya aku lebih merasakannya tuh lebih ke situ gitu loh Pak. Kayak perilakunya itu seperti seakan-akan jadi kayak mengajak atau mengkuar-kuarkan gitu. Oke, Oke. tapi aku menyoroti kata kunci yang kamu sampaikan itu kan perilaku. Artinya kalau kita ngomongin perilaku, berarti kan itu yang kemudian bisa dinilai nih plus atau negatif, baik atau buruk gitu loh. Maksudku adalah orientasi seksual itu apakah bisa dihakimi? Itu agak problematis. Iya. Ngerti nggak? Iya. Karena soal hati tadi. Iya benar. Apakah aku salah ketika menyukai lawan jenis, atau apa aku salah ketika menyukai sesama jenis, atau apakah aku salah ketika menyukai dua-duanya? Kan itu standarnya menjadi kabur. Iya. Kalau aku pribadi aku tidak ada masalah dengan orientasi, maksudnya ya udah itu terserah. Tapi aku benar menggarisbawahi perilaku. Kayak contoh nih, kita hetero aja ya. Waktu itu tuh aku pernah ada gempar di, kalau sekarang tuh Twitter tuh jadi X ya. Orang mesum di kafe, ada yang pernah denger nggak? Iya. Itu kan perilaku kan, walaupun mereka lawan jenis gitu, tapi kan perilakunya itu yang meresahkan. Nah contohnya tuh kayak gitu, jadi kayak ya walaupun mereka suka sama orang jenis, tapi perilakunya yang meresahkan itu kan berarti yang patut di apa ya rasanya? Saya juga punya contoh. Jadi kan LGBT community itu kan banyak pawainya ya Pak, yang pride, jalan-jalan di jalan untuk mengekspresikan orientasi mereka. Nah, tapi itu tuh menjadi merugikan orang-orang karena yang pawai itu kan transgender, misalkan dari cewek ke cowok, tapi mereka tuh memakai baju-baju yang tidak senonoh gitu loh Pak. Pakai baju-baju maaf ya kayak BDSM gitu-gitu loh Pak. Dan padahal itu di BDSM tuh kayak kekerasan gitu loh. Ya gitu. Ya mungkin bisa dibrowse. Jangan dibrowse. Nama daerah ya? Enggak. Itu CBD apa? Sudah intinya adalah mereka terbuka, tidak senonoh dan sangat-sangat tidak senonoh. Ini di mana tapi? Ini di US, di Amerika. Padahal jalan itu kan banyak anak kecil gitu loh Pak. Dan ada videonya gitu kayak sangat. Dan mereka jalannya merangkak gitu loh Pak. Jadi ada yang sangat ekstrim itu. Iya ekstrim. Tapi poinnya adalah bahwa perilaku itulah yang bisa kita tolak atau bisa kita lawan gitu. Dan perilaku yang meresahkan itu bisa terjadi oleh homoseksual, tapi juga heteroseksual. Betul. Sehingga poin itu gini, kita perlu adil. Ketika kita membenci, ya bencilah perilakunya siapapun yang melakukan gitu. Betul. Karena seringkali itu kan ketika itu dilakukan oleh kaum homoseksual itu perlakuannya lebih sadis gitu. Itu sih poin itu situ. Kembali lagi ke diskriminasi itu. Jadi yang bisa kita adili itu adalah perilakunya. Entah dia homoseksual, heteroseksual, biseksual, apapun itu. Kalau perilakunya itu meresahkan masyarakat, tidak sesuai dengan norma dan sebagainya, contohnya tadi bajunya terbuka bla bla, ya itu yang kita lawan, kita tolak gitu loh. Bukan orientasinya yang dihakimi gitu loh. Setuju. Gitu ya. Terus gini, karena seringkali juga homoseksualitas itu dikaitkan dengan salah satu persoalan pelik sedunia itu kan HIV/AIDS. Oh iya. Dan penyebarannya itu kan konon adalah karena hubungan seksual sesama jenis, terutama laki-laki yang kemudian
menularkan penyakit itu, termasuk kepada istrinya yang perempuan yang jadi korban gitu. Karena lagi-lagi ini soal perilaku sodomi dan sebagainya itu. Tapi sekali lagi yang melakukan itu kan tidak hanya homoseksualitas, tapi hetero pun juga ada yang melakukan itu kan. Nah itu sehingga kita perlu fair juga bahwa perilaku seksual yang berpotensi berbahaya itu ya perlu dikritisi, entah itu dilakukan oleh homoseksual tapi juga heteroseksual, sehingga kita perlu adil dalam menilai itu. Dan juga perlu dilihat apakah benar data menunjukkan penyebaran HIV/AIDS itu paling banyak oleh kaum homoseks atau enggak, itu kan juga tergantung surveinya, risetnya dan sebagainya. Kalau pengalaman saya di puskesmas iya Pak, Okay. itu HIV mungkin karena kalau dari itu kan dari masukinnya kan yang tidak bersih lah istilahnya kan, sodomi gitu kan, dan juga berganti-ganti pasangan, jadi mungkin lebih mudah tercemar virus HIV gitu sih. Artinya berganti-ganti pasangan itulah yang berbahaya, itu yang salah. Perilakunya lah yang kita inilah ya. Sehingga di situ yang perlu disadari teman-teman. Sehingga kalau ada orang-orang yang orientasi seksualnya apapun, tapi dia perilakunya oke, ya kita terima dan tidak ada masalah. Tuh. Ya tapi kalau misalkan kita berbicara LGBT itu, kalau aku merasa kayak orang-orang awam tuh lebih fokus ke perilaku seksualnya itu. Jadi kayak ya kalau cowok sama cowok kan pasti berhubungan seksual kan seperti gitu loh. Jadi kayak lebih ke menghakimi. Iya, menghakiminya tuh lebih ke seksualnya itu. Kalau menurut aku sih. Ya, tapi karena ada yang kemudian menghakiminya, ekspresinya dihakimi tuh. Meskipun dia sopan, nggak terbuka dan sebagainya, tapi tetap dihakimi kan, laki-laki yang pakai rok dan sebagainya. Atau orientasinya bahkan. Teman-teman, jadi fenomena LGBTQ ini juga kita sadari ada di dalam lingkungan gereja. Kita nggak tahu nih di gereja ada apa enggak. Kayaknya sih ada lah. Aku yakin ada. Mungkin nggak terbuka. Yang misalnya punya orientasi seksual yang sesama atau dua-duanya biseksual. Makanya penting bagaimana kita gereja itu juga punya pandangan, punya sikap yang jelas, sehingga tidak asal menerima atau asal menolak. Kita perlu tahu apa yang diterima, apa yang ditolak. Nah, makanya tadi yang di awal kita bahas soal sikap Paus Fransiskus itu menjadi penting. Nah, di episode ketiga nanti teman-teman kita akan membahas posisi gereja, bagaimana sikap religius, spiritual, apa kata Alkitab, sehingga kita punya bahan-bahan berpikir, berwacana yang lebih lengkap. Gitu ya, untuk segmen kedua cukup kayaknya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman saudara semua, dan jangan lupa saksikan episode yang ketiga tetap di channel YouTube GKJ Pekalongan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dadah.